itu masih sangat tradisional. Jadi, kalau disebut modern ya karena mungkin santri-santrinya sekarang udah mulai canggih, tapi kalau pondok pesantrennya masih pondok pesantren salafiyah, pondok pesantren tradisional. Jadi nuansa nuansa ketradisionalannya itu masih sangat kental. Budaya masyarakat Wonosobo itu juga masih betul-betul tampak di pondok-pondok pesantren itu. Santri-santrinya juga memiliki komitmen untuk itu mengkolaborasikan antara pengetahuan keislaman di pesantren dengan masyarakat sekitar. Makanya kan di Wonosobo hampir munculnya pondok pesantren pasti menyatu dengan masyarakat. Dan itu sebetulnya kan sudah muncul dari awal. Dulu itu pondok pesantren terkenal adalah karena wilayahnya. Pondok pesantren Kalibeber lebih terkenal daripada sebutan Al-Asy'ariyahnya. Pondok pesantren Sigedong Baturono lebih terkenal ya itu dengan Nurul Falahnya misalnya. Pondok pesantren manapun itu menyebutkan daerah kewilayahannya. Maknanya apa? Pesantren harus mampu memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Dan ini yang terus kita kembangkan. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Kita akan lebih mudah mengenal pondok pesantren Kalibeber, pondok pesantren Tempel, misalnya gitu, Kali Kajar. Itu pondok pesantren manapun lebih dekat itu. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Itulah pondok pesantren Wonosobo ya. Tidak bisa dipisahkan antara pondok pesantren dengan masyarakat sekitarnya. Itu. Jadi di Wonosobo hampir semua pondok pesantren seperti itu. Masyarakat sekitar masih bisa berinteraksi dengan pondok pesantren dalam upaya untuk melestarikan tradisi itu. Nah, ke depan kita sebetulnya tidak terpengaruh ya antara tradisional dengan kemudian kecanggihan teknologi. Tapi kita ingin menyatukan pondok pesantren tradisional itu juga memiliki kemampuan bertransformasi dalam teknologi digital. Makanya digital di pesantren itu sudah tidak bisa dihindar lagi, kita harus lakukan itu. Kemudian wawasan-wawasan pengetahuan yang berkembang dari zaman ke zaman itu juga bisa diterima di pesantren-pesantren itu. Makanya kadang-kadang kita bisa melihat kitab-kitab pesantren yang dulu diajarkan oleh kiai-kiai sepuh ya, sekarang kemudian dilengkapi dengan kitab-kitab pesantren yang barangkali dulu kiainya belum pernah mengajarkan itu. Karena apa? Dunia media yaitu sudah tidak bisa kita bendung lagi ya. Jadi santri-santri kita bisa mendapatkan kitab-kitab yang dulu barangkali belum pernah diajarkan, dan itu menjadi kitab-kitab yang jadi rujukan bagi pengetahuan keislaman di dunia. Nah, itulah yang akan kemudian kita semuanya ya kita kawal ya untuk sekali lagi memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Hadirnya pondok pesantren adalah untuk mensejahterakan lingkungannya itu dalam konteks keilmuan, dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, pemikiran dan sebagainya. Luar biasa sekali pondok pesantren itu ya. Ada nggak Pak kegagapan pesantren untuk mensikapi perkembangan zaman? Kita melihat bahwa ada aspek-aspek lokal khas pesantren yang dipertahankan, sementara kondisi perkembangan zaman khususnya di digitalisasi dan teknologi ini tidak bisa dihindari, sudah semakin kencang. Nah, ini bagaimana sebetulnya pesantren bisa beradaptasi gitu ya? Santri-santri itu cerdas ya. Santri-santri sekarang itu kan pintar. Jadi mereka rata-rata kan sudah menempuh pendidikan juga, pendidikan formal. Ya. Jadi di pendidikan formal kan juga mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu. Dan di pondok pesantren sendiri kan juga menggunakan pendidikan formalnya kan juga ada ya. Jadi sepertinya untuk kegagapan itu ya kecil sekali lah ya. Saya kira pesantren-pesantren di Wonosobo tidak ada itu. Jadi kita punya admin-admin yang rata-rata menguasai itu. Jadi paling untuk menambah ya, untuk menambah kemampuan mereka dan kemudian untuk pesantren selangkah lebih maju kan nih, atau mungkin secara sistemik lebih modern kan itu dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada.
Saya kira itu untuk Kata persiapan eksklusivitas. Nah,